Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Septiani dari kelompok 4. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Akresi. Sebelumnya, perkenalkan dosen pengampu saya, yang terhormat Dr. Andes Salihat MPD, yang terhormat Ibu Susi Ami Zera SB SPD MSI, dan perkenalkan juga anggota saya ada Fani Khairani, Rosani Lasari, Yunita Anggraini, dan Meriza Andevan Rosli. Di sini saya akan memaparkan materi antara lain ada sistem ekskresi, fungsi sistem ekskresi, ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Langsung saja kita ke materi yang pertama, sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran sisa metabolisme. Zat tersebut diserap dan diangkut oleh darah dan dikeluarkan bersama urin, keringat, dan pernapasan. Sistem ekskresi berguna untuk membuang keluar hasil pembakaran dan sisa metabolisme di dalam tubuh agar tidak meracuni tubuh. Yang kedua, fungsi sistem ekskresi. Antara lain, membuang sisa metabolisme yang tidak berguna dan beracun dari dalam tubuh, mengatur konsentrasi dan volume cairan tubuh, mempertahankan temperatur tubuh dalam kisaran normal, homeostasis, dan menjaga keseimbangan tubuh. Yang ketiga, ada ginjal. Ginjal adalah buah pinggang manusia berbentuk seperti kacang merah, berwarna keunguan, dan berjumlah 2 buah. Ginjal terletak di daerah pinggang, di sebelah kiri dan kanan tulang belakang. Ginjal orang dewasa beratnya kurang lebih 200 gram. Ginjal terdiri dari 3 daerah, yaitu kulit ginjal, sumsum ginjal, dan rongga ginjal. Struktur ginjal. Berikut ada struktur ginjal. Proses pembentukan urin. Yang pertama ada filtrasi. Merupakan proses penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Hasil filtrasi disebut filtrat glomerulus atau urin primer. Yang kedua, penyerapan kembali atau reabsorpsi. Merupakan proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat berguna bagi tubuh. Filtrat glomerulus atau urin primer mengalir ke pembuluh tubulus proksimal. Hasil reabsorpsi disebut filtrat tubulus atau urin sekunder. Yang ketiga, ada augmentasi. Augmentasi merupakan proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Proses penambahan zat-zat dan urea yang berlangsung mulai dari tubulus distal. Berikut adalah gambaran pembentukan urin dalam ginjal. Proses pengeluaran urin. Jika kandung kemih penuh dengan urin, dinding kandung kemih akan tertekan. Kemudian, dinding otot kantung kemih merenggang sehingga timbul rasa ingin buang air kecil. Selanjutnya, urin keluar melalui saluran kencing atau uretra. Pengeluaran air melalui urin ada hubungannya dengan pengeluaran air melalui keringat pada kulit. Pada waktu udara dingin, badan kita tidak berkeringat. Pengeluaran air dari dalam tubuh banyak dikeluarkan melalui urin, sehingga kita sering buang air kecil. Sebaliknya, pada waktu udara panas, badan kita banyak mengeluarkan keringat dan jarang buang air kecil. Gangguan tubuh karena kelainan ginjal. Antara lain ada nefritis, diabetes mellitus, hematuria, albuminuria, dan batu ginjal. Yang keempat, paru-paru. Paru-paru merupakan organ respirasi yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi dalam tubuh vertebrata yang bernapas dengan udara. Oksigen yang masuk ke paru-paru berkaitan dengan hemoglobin membentuk oksihemoglobin dalam eritrosit yang mengalir menuju jaringan tubuh.
Setelah sampai di sela-sela tubuh, O2 dilepaskan dari ikatan oksihemoglobin dan keluar menuju jaringan, lalu masuk ke sel-sel tubuh. Pada saat yang sama, CO2 dari sel-sel tubuh masuk ke dalam darah. Sebagian kecilnya bergabung dengan hemoglobin membentuk karboksihemoglobin. Kebanyakan CO2 membentuk HCO3 dengan plasma darah. Saat darah masuk ke dalam kapiler paru-paru, HCO2 berubah di dalam eritrosit menjadi H2O dan CO2. CO2 meninggalkan sel eritrosit dan kapiler. Perbedaan paru-paru kanan dan kiri. Meskipun berjumlah sepasang, tetapi paru-paru kanan dan kiri mempunyai ciri yang berbeda. Contohnya, paru-paru kiri orang dewasa umumnya berbobot sekitar 325-550 gram. Sementara itu, bagian kanan memiliki berat sekitar 375-600 gram. Lalu, paru-paru kanan memiliki 3 bagian lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki hanya 2 bagian lobus. Bagian-bagian paru-paru. Paru-paru terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada pleura. Pleura merupakan membran tipis berlapis ganda yang melapisi paru-paru. Lapisan pada sistem pernapasan ini mengeluarkan cairan yang disebut cairan serus. Fungsinya sebagai pelumas bagian dalam rongga paru agar tidak mengiritasi paru saat mengembang dan berkontraksi saat bernapas. Yang kedua ada bronkus. Bronkus adalah cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan atau trakea dan sebelum paru-paru. Sebagai saluran udara, bronkus memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Bagian sistem pernapasan ini berfungsi untuk mencegah infeksi, bakteri, penyakit. Yang ketiga ada bronchiolus. Bronchiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi sebagai penyalur udara dari bronkus ke alveoli. Fungsi lain dari bagian paru-paru ini adalah mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar ketika proses bernafas berlangsung. Yang ketiga ada alveoli. Alveoli merupakan rongga cekung yang dikelilingi oleh kapiler kecil. Alveoli memiliki peran sebagai tempat oksigen dan karbon dioksida saling bertukar. Setelah oksigen diserap, darah akan mengaliri karbon dioksida menuju alveoli untuk dihembuskan keluar. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi pada dinding alveoli dan kapiler yang sangat tipis. Penyakit yang menyerang paru-paru. Antara lain, ada banyak penyakit yang dapat terjadi pada sistem pernapasan seseorang. Kemungkinan terjadi pada proses pertukaran udara antara oksigen dengan karbon dioksida. Beberapa gejala yang dapat timbul saat mengalami gangguan pada paru-paru adalah sesak napas, batuk yang tidak kunjung sembuh, dan mengi. Gangguan pernapasan yang mungkin bersifat sementara atau kronis atau jangka panjang, penyakit yang dapat menyerang sistem pernapasan antara lain ada bronkitis, ada pneumonia, asma, dan tuberkulosis. Yang kelima, hati. Hati terletak di dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bagian diafragma. Hati merupakan kelenjar terbesar di tubuh kita. Hati menghasilkan enzim arginases. Sebagai alat ekskresi, hati berfungsi menghasilkan cairan empedu secara terus-menerus. Selain menghasilkan empedu, hati juga berfungsi menyimpan gula dalam bentuk glikogen, menetralkan racun, membentuk dan merombak protein, serta membentuk eritrosit pada janin. Gangguan hati antara lain penyakit hepatitis, hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis C. Fungsi hati. Fungsi hati antara lain sebagai organ pengeluaran, sebagai tempat untuk menyimpan gula dalam bentuk glikogen, mengubah asam amino berlebihan menjadi urea, menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuh, merombak sel darah merah yang rusak menjadi empedu, mengatur kadar gula dalam darah, sebagai tempat pembuatan fibrinogen dan
Rhomdin yang berperan dalam proses pembentukan darah sebagai tempat mengubah provitamin A menjadi vitamin A. Perombakan eritrosit oleh hati. Sel-sel hati yang bertugas merombak eritrosit disebut sel histiosit. Melalui sel tersebut, hemoglobin akan diuraikan menjadi senyawa hemin, zat besi, dan globin. Dalam hati, senyawa hemin diubah menjadi zat warna, lalu dikirim ke usus dan setelah melalui proses tertentu dibuang keluar tubuh bersama feses. Dalam usus, zat warna empedu dioksidasi menjadi urobilin yang berfungsi memberi warna pada feses dan urin. Sementara itu, zat besi tertahan dan disimpan dalam hati atau dikembalikan ke sumsum tulang, sedangkan globin digunakan lagi untuk pembentukan eritrosit baru dan metabolisme protein. Yang keenam, ada kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan kulit ari, lapisan kulit jangkat, dan lapisan jaringan ikat bawah kulit. Berikut adalah struktur kulit. Epidermis. Kulit ari atau epidermis terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan tanduk, merupakan lapisan terluar dan terdiri dari sel-sel mati yang dapat mengelupas. Yang kedua adalah lapisan Malpighi, terdiri atas sel-sel yang hidup yang mengandung pigmen melanin dan berfungsi melindungi tubuh dari sengatan matahari. Berikut contoh gambarnya. Yang kedua, dermis, kulit jangkat, merupakan lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan kulit ari. Di dalam kulit jangkat terdapat kelenjar keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah kapiler, ujung saraf, dan kantong rambut. Yang ketiga, ada jaringan ikat bawah kulit. Pada jaringan ikat bawah kulit terdapat cadangan lemak yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Berikut contoh gambarnya. Fungsi kulit. Yang pertama, sebagai alat pengeluaran, sebagai pelindung tubuh dari kerusakan akibat benturan maupun kerusakan yang disebabkan oleh zat kimia, sebagai tempat indera peraba, karena pada kulit terdapat ujung saraf indera yang dapat merangsang halus, kasar, panas, dingin, dan nyeri. Untuk menyimpan kelebihan lemak, tempat pembuatan vitamin D dari provitamin D dengan bantuan sinar matahari sebagai pengatur suhu tubuh. Mekanisme pengeluaran keringat. Proses pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus atau otak. Hipotalamus dapat menghasilkan enzim bradikinin yang bekerja mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat. Jika hipotalamus mendapat rangsangan, misalnya berupa perubahan suhu pada pembuluh darah, maka rangsangan tersebut diteruskan oleh saraf simpatik ke kelenjar keringat. Selanjutnya, kelenjar keringat akan menyerap air garam dan sedikit urea dari kapiler darah, dan kemudian mengirimnya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Gangguan-gangguan pada kulit, antara lain jerawat, skabies, pruritus kutanea, eksim atau alergi, dan gangrene. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.